Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di awal pekan hari ini, hari Senin 31 Juli 2023. Hari ini tepat di hari yang terakhir di bulan Juli ya, segera akan berganti di bulan Agustus. Dengan demikian di time frame monthly, hari ini adalah terakhir, besok sudah akan berganti candle. Kalau kita lihat dari monthly-nya ditutup dengan posisi hijau sebagai dominan ya. Ditutup dengan posisi hijau sebagai dominan. Ya, meskipun hari ini ada penolakan seller yang kuat, tetapi dipastikan masih akan didominasi oleh bullish ya, bullish, sehingga pergerakan yang ada setidaknya memberikan petunjuk pada kita seperti yang terlihat di chart ini ya. Candle terakhir didominasi oleh warna hijau, artinya bullish masih mendominasi. Dari sisi karakter candle yang terbentuk di sana ada banyak sekali penolakan, kemudian sempat bergerak turun lagi, kemudian ditolak lagi ya. Maka ada potensi bullish akan berlanjut ya, kekuatan bullish masih akan berlanjut dari sisi teknikal di time frame monthly. Sementara di weekly ya, satu minggu kemarin ada penolakan yang signifikan di sana oleh buyer maupun seller ya. Candle ini mengindikasikan candle yang masih ragu untuk naik, masih juga belum kuat. Dia bergerak turun juga tidak sampai menembus level psikologisnya, sehingga candle ini candle yang masih bimbang untuk memutuskan. Maka yang kita lihat dari sisi strukturnya itu mengarah kemana. Kalau kita lihat dari terbentuknya struktur ini, maka ada potensi akan kembali bergerak naik, ada potensi akan bergerak naik kembali. Sekalipun ada pengurangan, sekalipun ada banyaknya rejeksi di sana. Kemudian kalau kita lihat dari hari Jumat kemarin, hari Jumat ditutup dengan bullish sebagai dominannya. Setelah hari sebelumnya akibat ada news yang cukup berdampak di sana, ada koreksi, kemudian kembali naik. Dari struktur yang ada ya, kalau kita lihat naik kemudian turun, naik lagi, turun lagi, kecenderungan turun yang semakin merendah, high yang semakin merendah dan low yang semakin merendah. Maka potensi hari ini ada potensi kembali turun ya, akan ada potensi kembali turun. Bagaimana nanti lebih detailnya kita turunkan di time frame H4 ya. Di H4 akan lebih jelas terlihat di sana. Oke, di H4 kita lihat pertama kita tarik garis naik dulu ya. Kemudian setelah itu berhenti di sana, kembali turun. Kemudian setelah turun ditolak kembali ya oleh bullish. Kemudian turun lagi sampai di ujungnya di sana ya. Nah, kita lihat dari sisi swing high-nya bergerak menuju ke bawah, swing low-nya bergerak menuju ke bawah. Kemudian koreksi, ada fase koreksi di sana. Ya, kalau kita tarik dari kiri ini juga ada levelnya. Kemudian kalau kita amati dari swingnya yang high-nya juga masih menuju ke bawah ya. Dengan demikian titik berat masih akan berpotensi kembali turun. Kemudian kita
amati lagi di time frame H1 ya. Kita di H1 lebih dekatkan di sana yang tertinggi dan terendahnya. Ya, kita tarik garis bantunya sehingga struktur yang terdekat akan terbentuk, akan terlihat di sana, minimal membantu memetakan kita ya potensinya kemana. Ini di time frame H1 ya, di time frame H1 juga terlihat setelah sebelumnya naik kemudian mulai ada pergerakan seller yang cukup signifikan di sana yang bisa menjadi petunjuk akan adanya break of karakter atau pergantian tren yang ada. Sehingga secara simulasi kita akan baca seperti ini ya. Tentu tidak serta-merta, oh katanya berbalik turun, ternyata hanya bergerak turun sedikit kemudian naik. Analisa tidak akurat, analisa tidak valid. Mau yang valid seperti apa, mau akurat seperti apa, itu ada pada diri kita bagaimana cara memandangnya. Kalau kita mencari akurat, ini arahnya turun pasti akan turun, ini arah naik pasti akan naik, sampai putih rambut kita tidak akan pernah menemukan. Jadi catat itu, kalau yang ada di dalam benak kita mencari yang valid, mencari yang akurat, cari dimanapun orang yang bisa membaca secara mutlak tidak akan pernah ketemu. Jadi yang berpikir demikian sudah dipastikan masih belum paham dalam dunia trading, belum tahu pasar itu bagaimana dan tidak cocok untuk masuk dalam dunia trading. Kasihan nanti akan habis di tengah jalan. Yang ada adalah nanti kena pingpong ya, karena dalam benaknya seperti hanya tebak-tebakan, seperti hanya bermain judi ya, taruh kemudian harus sesuai, ditaruh kemudian harus sesuai, mikirnya begitu. Padahal dalam bisnis bagaimana kita menekan kerugian itu sekecil mungkin dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk bisa meningkatkan potensi profitnya. Itu kita ingatkan sehingga jangan berpikir terlalu fanatik ya, jangan berpikir terlalu egois. Kita mintanya analisanya valid, analisanya akurat dan harus sesuai, karena itu tidak akan pernah ada. Yang ada adalah permainan logika kita, bagaimana nanti menyikapi kondisi pasar itu baik naik maupun turun sesuai dengan style kita, gaya kita. Mau trading harian, mau scalping, mau swing, itu adalah pilihan kita. Matangnya dalam membaca dan matangnya mental kita bergantung bagaimana pengalaman kita, bagaimana logika kita dijalankan. Baik, kita langsung di titik poin ya, entry point kita. Kira-kira kemana kita menempatkan. Sekali lagi yang kita tempatkan adalah perkiraan, sedangkan nanti prakteknya itu harus betul-betul kita bisa mensimulasikan bagaimana nanti resiko kita terapkan. Karena itu tidak bisa kita lakukan, ya yang terjadi kita akan selalu kena namanya resiko, itu batasan resiko. Kita akan selalu terjebak buy di atas dan sell di bawah. Oke, kita lihat karena kecenderungan bergerak turun, kita akan tempatkan kira-kira di area ini dulu, punya potensi apa tidak di titik terdekatnya. Oke, kita tempatkan yang lebih dekat saja, ini biar tidak terlalu jauh nanti kita mendapatkan peluangnya.
sel kita tempatkan di 1954 ya. Selnya kita tempatkan 1954 poin sekian. Kemudian ketika kita masuk dengan sel di sana, targetnya di mana? Ya, kita bisa menempatkan targetnya atau kita bisa tarik resiko nantinya ya. Di mana tersentuhnya, maka tarik resikonya. Kalau kita resikokan di atas, ini tentu cukup jauh ya, ada 1000, jangan terlalu jauh mengambil resiko ya. Kita bisa menempatkan resiko 400 hingga 500 dengan nanti potensi kita ambil di atasnya ya. Contoh misalnya, kita tempatkan targetnya di sini ya, kita tempatkan targetnya di sini di kisaran 600 sampai 700 misalkan ya. Ini belum sampai ya. Nah, kita targetkan di sana, maka resiko kita bisa gunakan di tengahnya. Ini 600, berarti kita bisa gunakan 300 di atasnya untuk kita buat pending ordernya. Atau kita bisa gunakan stop loss-nya di sana. Sehingga ketika nanti bergerak naik lagi, kalau kita pending, maka sampai di puncaknya setidaknya bisa meminimalkan risiko rugi kita. Kemudian di posisi buy-nya kita tempatkan di atas level psikologisnya dengan targetnya nanti kita akan tempatkan di kisaran ya di sini. Kita akan tempatkan targetnya di kisaran 1970 ya. Ini kalau kita menempatkan buy-nya kira-kira di sana, buy-nya 1964. Buy-nya di 1964 poin sekian ya. Kemudian nanti targetnya kita tempatkan di 1970. Yang cukup realistis dan terdekat kita tempatkan di 1970. Kemudian untuk resisten ya, kita tempatkan di 19, ambil lebih dekat 1979, sekaligus kita bisa jadikan sebagai target yang kedua. Kemudian demikian juga yang di bawah untuk target yang kedua atau sekaligus supportnya kita tempatkan di 1942. Ini target yang pertama kita tempatkan 1948 poin sekian. Nanti yang di bawah itu bisa kita jadikan sebagai resisten dan target yang berikutnya ini. Kita bisa menempatkan di sini sebagai target berikutnya dan juga sebagai area supportnya yang di atas. Target berikutnya juga sebagai area resistennya. Nanti kita uji ketika mendekati area di sini apakah ada kemampuan untuk menembus atau justru akan berbalik ya. Kita akan lihat nanti karakter candle yang terakhir dan beberapa candle sebelumnya. Kemudian kita lihat strukturnya, kita lihat triggernya apakah ada pembalikan atau justru akan kuat, nanti kita akan amati. Termasuk range-nya kita akan lihat dari sisi range, nanti kemampuannya seperti apa kita akan amati ya. Kemudian area jenuh sampai di mana kira-kira untuk hari ini. Area jenuhnya kalau kita tarik garis dengan melihat historinya, kita perkirakan akan sekitar 2000 sekian ya, sehingga kira-kira kalau nanti berbalik akan berada di kisaran di sini ya. Ini adalah area-area jenuhnya dan potensi akan memantul di sana. Kita akan amati, kita akan lihat nanti bagaimana dinamikanya, dan jangan lupa selalu follow the trend. Ketika terbentuk tren yang baru dan harus diperhatikan dari sisi range, harus diperhatikan dari sisi level-level sebelumnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mapping pagi ini. Kembali ke style kita, kembali ke sistem yang kita gunakan. Simulasi ini tentu tidak serta-merta harus diikuti dengan angka yang ada. Cukuplah kita memahami
di mana area-area penting kita bisa menempatkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.